Inilah Injil suci Yesus menurut Matius. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya pada para muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada mengatakan Elia, ada pula mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tapi apa katamu? Siapa aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus padanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata padamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan peringatan pesta pentataan Santo Petrus dan Paulus. Dalam renungan ini kita akan merefleksikan posisi Rasul Petrus di dalam hidup gereja. Kalau kita memperhatikan dinamika pembangunan di era saat ini, sungguh begitu cepat dan dahsyat meskipun ada pandemi. Jalan tol dengan tiang-tiang fondasi, jalan layang dan gedung banyak. Namun ada satu hal yang menarik di setiap pembangunan yang sedang terjadi, yakni sebuah alat yang sering dijuluki dengan bahasa pribuminya paku bumi. Alat ini berfungsi untuk membuat fondasi sebuah bangunan. Biasanya makin besar bangunan yang dibuat, makin besar pula paku bumi yang dipakai untuk membuat lubang fondasi bangunan yang kemudian diisi dengan material kokoh hingga menjadi semacam pengikat bangunan tersebut dengan bumi tempat bangunan berdiri. Bercermin dari paku bumi tadi, ternyata setiap materi yang melekat di bumi ini niscaya memiliki fondasi hingga bisa bertahan dan hidup menurut hukum alam semesta. Seekor serigala tatkala membuat lubang mampu memutuskan tanah yang tepat dan kuat untuk menjadi fondasi dan menahan sarangnya. Demikian pula burung pipit membuat sarang di pohon, ia tak pernah memilih pohon yang rantingnya keropos. Instingnya menuntunnya untuk membangun sarang berfondasikan pohon kuat aman. Udang di balik batu juga demikian. Yesus menyebut Petrus sebagai batu karang. Di atasnya jemaat Kristus akan didirikan sesudah wafat dan kebangkitan Kristus. Pengangkatan Rasul Petrus sebagai fondasi gereja Allah di dunia ini patut menjadi bahan refleksi yang indah. Petrus adalah pribadi reaktif, spontan. Ketika Yesus berjalan di atas air, dia minta berjalan juga di atas air meskipun akhirnya tenggelam. Petruslah orang yang menebas telinga hamba imam besar ketika terpojok saat Yesus ditangkap. Petrus juga digambarkan sebagai pribadi yang rapuh hingga menyangkal Yesus 3 kali. Namun Yesus tetap memilih Petrus sebagai fondasi gerejanya karena Petrus pribadi yang tulus. Ketulusan menyadarkan untuk selalu menggantungkan diri pada kehendak Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri. Karena kemudian dia menjadi pemimpin umat Kristus yang setia dan berani. Sehingga akhirnya ia disalibkan di Roma dengan posisi kepala di bawah. Saudara-saudari, kita juga adalah fondasi bagi hidup pribadi kita, keluarga, komunitas, khususnya gereja. Kerapuhan yang ada pada diri kita bukan menjadi alasan untuk berdalih dari panggilan, tetapi seperti Rasul Petrus, justru membuat kita semakin berpegangan pada kehendaknya semata.